Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2403218031122. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengumpulan data, subtopik wawancara dan observasi. Pada table of content, yaitu yang pertama pendahuluan. Terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada kajian teori, yaitu wawancara dan observasi. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Baik, untuk pendahuluannya yaitu latar belakangnya penelitian itu didefinisikan sebagai proses penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan menyediakan informasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun dalam penelitian itu ada teknik pengumpulan data yaitu mengacu pada cara atau prosedur yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik ini bersifat abstrak, artinya tidak berbentuk fisik, namun penerapannya dapat dilihat melalui berbagai metode seperti angket, wawancara, observasi, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Dua teknik yang umum digunakan adalah wawancara dan observasi. Baik, bisa kita rumuskan masalah dari latar belakang tadi, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara. Yang kedua, bagaimana pengertian teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, yang bertujuan untuk mengetahui teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, dan untuk mengetahui pengertian teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, dengan manfaat yaitu memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknik pengumpulan data melalui wawancara dan memberikan pemahaman yang mendalam juga tentang teknik pengumpulan data melalui observasi. Selanjutnya untuk kajian teori, itu wawancara itu didefinisikan sebagai proses interaksi langsung antara pewawancara dan narasumber, di mana pewawancara itu berkomunikasi langsung dengan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara ini melibatkan proses tanya jawab seperti tatap muka antara pewawancara dan responden, baik dengan atau tanpa panduan wawancara. Untuk model wawancara, yaitu yang pertama, wawancara mendalam. Pertanyaan umumnya disampaikan secara spontan. Hubungan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai dibangun dalam suasana yang santai dan informal, sehingga pembicaraan berlangsung seperti percakapan sehari-hari. Tujuan utama dari wawancara mendalam adalah untuk menggali pemahaman mendalam mengenai situasi saat ini, baik dalam konteks individu, peristiwa, aktivitas, emosi, motivasi, tanggapan, atau persepsi, serta tingkat dan bentuk keterlibatan yang dialami oleh partisipan. Kemudian wawancara dengan petunjuk umum, wawancara jenis ini mengharuskan pewawancara untuk menyusun kerangka atau garis besar topik pembicaraan dalam bentuk pedoman wawancara. Pedoman umum ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua topik yang direncanakan dapat dibahas secara menyeluruh, serta untuk menjaga agar percakapan tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik atau kerangka besar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu wawancara baku terbuka. Wawancara baku terbuka adalah wawancara menggunakan seperangkat pertanyaan standar, di mana kata-kata, urutan, dan cara penyampaian pertanyaan sama untuk semua informan. Wawancara jenis ini biasanya digunakan ketika penitia ingin menjaga konsistensi dan meminimalkan variasi dalam pertanyaan, terutama jika jumlah informan yang diwawancari cukup banyak. Hal ini membantu peneliti untuk menghindari kerumitan yang mungkin timbul akibat variasi dalam pertanyaan. Selanjutnya, kelebihan wawancara yaitu yang pertama mendapatkan respon yang tinggi dari informan dibandingkan dengan penggunaan metode lain. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kuesioner tidak dikembalikan karena interaksi langsung mendorong partisipasi. Yang ketiga, memperjelas maksud pertanyaan karena pewawancara dapat langsung berhadapan dengan informan. Yang keempat, memungkinkan observasi terhadap aspek-aspek yang
diperlukan selama wawancara. Yang kelima, fleksibel sehingga pewawancara dapat mengulang pertanyaan dan untuk memverifikasi jawaban. Yang keenam, dapat menggali informasi nonverbal, memberikan wawasan tambahan dari sikap dan ekspresi informan. Yang ketujuh, yaitu menyampaikan pertanyaan secara spontan, menyesuaikan alur percakapan sesuai kebutuhan. Dan yang kedelapan, memastikan penerimaan jawaban karena pewawancara dapat meminta klarifikasi jika diperlukan. Dan yang kesembilan, menyediakan berbagai bentuk pertanyaan baik terbuka maupun tertutup untuk mengeksplorasi topik secara mendalam. Dan yang terakhir, mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks karena penjelasan langsung dapat diberikan jika diperlukan. Untuk kekurangan wawancara, yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, tingkat subjektivitas peneliti dalam menafsirkan, mohon maaf, wawancara sangat tinggi. Yang ketiga, dalam situasi tertentu, wawancara dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi responden. Yang keempat, tidak ada standar baku dalam penyusunan pertanyaan. Yang kelima, sulit untuk menemukan informan yang bersedia berpartisipasi dalam wawancara. Yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah proses yang diawali dengan pengamatan, diikuti oleh pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai fenomena dalam situasi nyata maupun buatan. Jika dibandingkan dengan metode survei, observasi cenderung lebih objektif. Tujuan utama dari observasi adalah untuk mendeskripsikan keadaan yang sedang diamati. Kualitas penelitian ditentukan oleh sejauh mana peneliti memahami situasi dan konteks serta kemampuannya untuk menggambarkannya dengan akurat. Adapun bentuk observasi yang pertama yaitu observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan indera, di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari informan. Yang kedua, observasi tidak struktur adalah jenis pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman tertentu, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pengamatannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap suatu isu yang dijadikan objek penelitian. Yang terakhir ada penutup, di mana kesimpulannya yaitu wawancara dan observasi adalah dua teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari informan melalui interaksi tatap muka, sedangkan observasi memungkinkan pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi dalam konteks alami. Kedua metode ini saling melengkapi, di mana wawancara membantu menggali informasi secara mendalam dan informasi observasi memberikan data yang kontekstual dan nyata. Dengan kombinasi keduanya ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun sarannya yaitu peneliti sebaiknya menggunakan kombinasi wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan holistik. Dalam pelaksanaan wawancara, penting untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi informan agar mereka itu dapat memberikan jawaban yang lebih terbuka dan jujur. Di sisi lain, observasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif akan memberikan data yang lebih akurat. Peneliti juga disarankan untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas hasil penelitian. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor etika dalam proses pengumpulan data, seperti menjaga privasi informan dan mendapatkan izin sebelum melakukan observasi dan wawancara. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.